Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Kaisar Naga Angkasa dan leluhur naga sapi bekerja sama dan meneliti cara untuk meningkatkan peta mereka. Akhirnya, setelah usaha yang sungguh-sungguh, mereka memutuskan untuk menyingkirkan dao mereka sebelumnya dan memperoleh buah suci, menciptakan alam yang sepenuhnya baru. Sejak saat itu, untuk menghormati sumbangan dan usaha mereka, wilayah baru itu secara resmi dikenal sebagai penguasa naga surgawi. Saat ini, Virerage juga telah mencapai batasnya sebagai seorang penguasa abadi. Menerobos ke tahap berikutnya sangatlah sulit. Ia mendapat bantuan dari seorang penguasa dao, tetapi itu masih belum cukup. Biasanya, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri. Orang luar tidak dapat membantu dan Virerage tahu ini. Dia telah berlatih sangat keras tetapi rintangan masih menguasainya. Entah terburu-buru atau tidak ada satu cara yang benar untuk memahami jalan besar. Cara terakhir bisa sangat bermanfaat. Li Qiye melirik Virerage dan memahami situasinya. Virerage tidak menyangka hal seperti ini akan keluar dari mulut Li Qiye. Bagaimanapun, ucapannya terdengar sangat dalam dan mengingatkannya pada Yang Mulia. Yang Mulia biasa berbicara seperti ini saat dia masih hidup. Wakil sipil ingin bertemu dengan Anda. Seorang murid datang dan melapor, membuyarkan lamunan sang murid. Tuan monokromatik. Virerage ragu-ragu setelah mendengar ini. Kita tidak bisa mengusir tamu, kata Li Qiye kepadanya. Kalau begitu, biarkan dia masuk. Virerage menuruti perintah itu, meski dengan berat hati. Master monokromatik berbeda dengan Yang Mulia Dewa Naga. Yang terakhir kuat dan menakutkan tetapi mungkin bukan orang jahat. Hal yang sama tidak berlaku untuk Master monokromatik. Kunjungan ini jelas bukan kabar baik. Beberapa saat kemudian, seorang pria mengenakan jubah bersulam indah dengan jubah yang cukup panjang untuk menjuntai di tanah. Kedatangannya disertai aura berangin. Wajahnya sangat aneh, hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan, seperti simbol yin yang. Jika diamati lebih dekat, kedua sisinya terkadang bertukar warna. Auranya cukup kuat. Jika dia dibiarkan bebas, tornado akan muncul dan menghancurkan segalanya. Dia berada di posisi terakhir di antara 10 monster dan memiliki satu buah dao, saat ini menjabat sebagai pejabat sipil di Eight Stallion. Dewa Naga yang terhormat memiliki wewenang penuh atas pasukan saat ia bertugas dalam administrasi. Sebelum bergabung dengan dinasti, ia memiliki wilayah kekuasaannya sendiri di mana ia memerintah dengan impunitas mutlak. Namun, ia kalah dari bawahan Eight Stallion kemudian dan harus bergabung dengan dinasti. Mengesampingkan latar belakang yang buruk, tidak ada yang bisa merugikan kemampuan administratifnya. Saya dikenal sebagai Master Monokromatik. Saya dengan hormat menyapa Anda, Yang Mulia, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Dia segera tergeletak di hadapan Li Qiye. Anehnya, penjahat yang tidak patuh hukum ini justru memilih untuk berlutut di hadapan seorang junior yang tidak dikenal. Dia tampak lebih setia daripada Yang Mulia Dewa Naga yang menganiaya Li Qiye. Subjek Anda diliputi kesedihan atas kematian mendiang raja karena musuh. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk melayani Anda dan suatu hari nanti, semoga kita dapat membalas dendamnya. Dia berbicara dengan sedih dan berlinang air mata. Virerage tidak termakan hal ini dan tetap bersiap menyerang kapan saja. Bangun! Li Qiye memegang tangan. Master monokromatik berdiri dan melirik Li Qiye. Bertanya-tanya tentang keputusan penguasa dao. Dia tidak menyangka bahwa 8 kuda jantan tiba-tiba menjadi idiot di akhir hidupnya dan akan menyerahkan tahta kepada orang asing. Pasti ada hal lain yang terjadi dan dia ada di sini untuk mencari tahu. Perjalanan ini pasti melelahkan karena para penjahat mengganggu Anda sepanjang waktu. Saya mohon maaf karena tidak berada di sana untuk melindungi Anda, Yang Mulia. Dia bertindak seperti bawahan yang setia. Saya sangat menghargainya, wakil rakyat. Li Qiye tersenyum. Yang Mulia, apakah Anda ingin berjalan-jalan dan membungkuk dengan saya? Dia melirik Virerage dan bertanya. Wakil kepala daerah, katakan apa yang ada di pikiranmu di sini, tidak perlu pergi. Virerage langsung menolak. Dia tidak akan pernah membiarkan Li Qiye meninggalkan sisinya,
terutama tidak sendirian dengan master monokromatik yang lebih berbahaya daripada Yang Mulia Dewa Naga. Dewa Naga tidak akan pernah merebut kekuasaan, tetapi orang ini bisa. Ini juga bukan spekulasi yang tidak berdasar. Komandan pengawal, saya hanya ingin berbicara dengan Yang Mulia, apakah Anda meragukan kesetiaan saya? Guru monokromatik tersenyum. Saya tidak berani memberikan opini Anda, wakil rakyat. Virerage berkata, ini hanya bagian dari tanggung jawab saya, harap dipahami. Sikapnya yang tegas membuat monokromatik tak berdaya. Meskipun Virerage bahkan tidak termasuk dalam 3 orang terkuat di dinasti, kesetiaannya tidak ada duanya, satu-satunya orang yang tidak dapat diragukan lagi dalam hal ini. Katakan apa yang ada di pikiranmu, wakil rakyat. Li Qiye tersenyum. Yang Mulia, karena Yang Mulia baru saja meninggal, harap berhati-hati terhadap anggota pengkhianat di dinasti kita ini. Kata monokromatik pelan. Oh, Li Qiye terkekeh. Beberapa orang menginginkan tahta Anda, Yang Mulia, mereka mungkin mencoba mengubah Anda menjadi boneka. Kekuasaan Anda terbatas saat ini sehingga mereka akan memandang rendah Anda, berpikir bahwa Anda tidak pantas mendapatkan izin dari Anda. Atau, mungkin mereka melihat bahwa Anda masih muda dan ingin mengendalikan setiap kata dan tindakan Anda. Wakil kepala daerah, harap perhatikan kata-katamu. Ucapkan Virerage dengan dingin. Dalam arti tertentu, bagian pertama dapat merujuk kepada kelompok Dewa Naga Mulia sementara bagian kedua merujuk kepada pedang api. Komandan pengawal, tugasku adalah memberi nasihat kepada Yang Mulia. Monokromatik berkata, apakah kau mengatakan bahwa aku tidak boleh memberikan pendapatku, atau apakah itu karena aku mengungkap rencanamu? Kau, Virerage memerah karena marah. Saya bersedia mati untuk Anda, Yang Mulia. Monokromatik berkata, jika Anda khawatir tentang keselamatan Anda harus pindah ke istanaku. Siapapun yang ingin menyakiti Anda harus melewati mayat lama saya terlebih dahulu. Saya jamin Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari saya karena saya ingin menjalankan keinginan Yang Mulia. Mata menjadi berair dan bergerak-gerak pada saat ini. Pindah ke istanamu, gumam Li Qiye. Tidak boleh, Yang Mulia. Virerage berkata dengan cemas karena itu sama saja dengan masuk ke sarang singa. Meskipun monokromatik tidak berkonsultasi dengan Dewa Naga Mulia atau Raja Utara, memiliki Li Qiye di sisinya akan membuat otoritasnya sah. Jika 2 orang lainnya menentangnya, mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Komandan pengawal, saya hanya menjamin keselamatan Yang Mulia. Monokromatik berkata, terlalu banyak bajingan yang mengintai di dinasti ini. Kita akan menjadi orang berdosa jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia. Virerage langsung berkata tidak, keselamatan Yang Mulia adalah tanggung jawab pengawal pemerintahan, jadi saya jamin, wakil rakyat, semuanya akan baik-baik saja. Urus saja jabatanmu sendiri. Komandan Garda, Anda telah melampaui wewenang Anda. Monokromatik tidak mengalah. Masalah ini sudah cukup, aku akan tinggal di sini. Li Qiye bosan dengan basa-basi ini jadi dia pengganti tangannya, wakil sipil, aku bisa melihat pengabdianmu. Dinasti akan membutuhkan dukunganmu. Dia tidak memberikan ruang untuk negosiasi meskipun nada bicaranya santai. Monokromatik tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia berpikir bahwa penerapan bahaya akan membuat Li Qiye cukup takut untuk menuruti perintahnya. Sayangnya, hasilnya justru sebaliknya. Saya akan patuh. Meski merasa tidak puas, dia tetap bertindak seperti rakyat yang setia dan pergi. Virerage juga merasakan hal yang sama. Seiring dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskannya bersama Li Qiye, dia perlahan-lahan berpikir bahwa pasti ada alasan mengapa penguasa Dao memilih orang ini sebagai penerusnya. Yang Mulia, harap berhati-hati terhadap wakil rakyat. Mohon maaf atas banyaknya kata-kata saya, tetapi dia adalah orang yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Virerage menenangkan diri dan memberitahu Li Qiye. Kalian semua telah mencapai puncaknya namun masih terbentur seperti manusia biasa. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Virerage terdiam sesaat sebelum menjawab dengan senyum kecut, ini adalah kekacauan, seseorang harus menyatakan pragmatis agar bisa tetap hidup. Itu adalah cara hidup yang mengerikan. Kekacauan tidak lahir dari kekacauan, hanya sekedar ambisi dan keinginan yang tidak terkendali. Li Qiye tersenyum. Virerage kembali dikejutkan dari sudut pandang Li Qiye. Mungkin komentar mendalam ini bukan sekedar kebetulan. Istana Li Qiye memiliki pemandangan secara keseluruhan.
Sayangnya, istana itu lebih menyerupai sebuah sekte karena penguasa Dao Delapan Kuda membangunnya sebagai sekte besar. Hanya saja, sebuah dinasti lebih cocok di tempat seperti Chaos. Li Qiye berdiri di atas semua orang, merasakan hentakan tanah ini dengan mata terpejam. Yang mulia, jalan di depan akan bergelombang, tetapi kami akan mengikuti Anda sampai akhir. Kata Virerage, berpikir bahwa Li Qiye mungkin takut akan kekacauan yang akan datang. Beberapa saat kemudian, Li Qiye membuka matanya dan berkata, mari kita lihat dinasti ini. Virerage tidak tahu kenapa, tapi dia tetap setuju. Dia dan anak buahnya menemani Li Qiye sepanjang jalan. Meskipun pengobatannya belum diumumkan, berita telah menyebar dengan cepat dan sebagian besar orang mengetahui tentang Li Qiye. Oleh karena itu, para anggota dinasti dihadapkan dengan kebingungan. Bagaimanapun, dia tampak seperti seorang yang berpikiran biasa tetapi yang terpenting, dia adalah orang asing. Sulit bagi mereka untuk menerima sebagai raja berikutnya. Terlebih lagi, ada orang-orang yang lebih memenuhi syarat daripada dia saat ini. Misalnya, putri kandung dari penguasa Dao Delapan Kuda, Raja Utara, atau Dewa Naga yang terhormat. Bahkan Master Monokromatik pun ikut bermain. Meskipun ragu, sebagian besar tidak memuat pilihan Dao Lord yang ditanyakan. Ini bukan berarti mereka adalah warga negara yang taat hukum. Kenyataannya, dinasti itu terdiri dari banyak penjahat yang telah melakukan perbuatan jahat sebelum bergabung dengan penguasa Dao. Tidak ada cara bagi orang-orang ini untuk mengikuti Li Qiye. Meskipun demikian, prestise dan otoritas sang penguasa tetap ada setelah kematian. Para petinggi juga belum menyuarakan pendapat mereka. Belum waktunya untuk berbicara. Alasan lainnya adalah karena kebakaran dan pemerintahan kerajaan. Siapa yang berani mengancam Li Qiye di hadapan mereka? Mereka sebenarnya cukup dekat dengan persetujuan kepada calon raja mereka, meskipun dengan enggan. Selama jalan-jalan santai, ia melihat arsitektur kuno yang dibangun di lembah-lembah. Beberapa kuil melayang di udara, kota-kota terlihat di antara pegunungan. Hal-hal yang paling menarik perhatiannya adalah sisa-sisa pendingin yang berserakan. Misalnya, tembok dan batu bata yang rusak karena tertimpa tetesan air hujan dan angin yang tak terhitung jumlahnya. Orang bisa melihat bahwa benda-benda ini pernah menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa dan agung. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan sekte tertentu pada benda-benda bersejarah ini. Yang Mulia berkata bahwa streaming ini sudah ada sejak lama, dia menyukai tempat ini dan memilihnya sebagai rumahnya. Kebakaran menjelaskan, pilihan yang bagus, kata Li Qiye sambil menyentuh dinding tebing. Mereka telah berputar penuh dan kembali ke dasar puncaknya. Anda tahu tentang itu, Yang Mulia? Tanya kebakaran. Dulu ada sekte raksasa di sini. Mengatakan bahwa sekte ini 10 kali lebih besar dari dinasti Delapan Kuda Jantan adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Semua ras mendengarkannya saat itu. Li Qiye tersenyum. Semua ras, bahkan cabang kuno Derace. Mata Virerage menjadi serius. Maksudmu dewa, surga, dan iblis? Li Qiye tersenyum. Ya, mereka yang bertanggung jawab atas Derace, kata Virerage. Ras ini sebagian besar terdiri dari anggota Celestial Court. Mereka pernah mendominasi 100 ras. Tentu saja, ras apapun yang setia kepada atau berasal dari pengadilan surgawi dianggap sebagai bagian dari ras. Mereka tidak harus secara intrinsik terkait dengan 3 ras kuno. Benar, Li Qiye menatap puncak itu dan menambahkan, dahulu kala, Purewut dianggap sebagai kaisar agung pertama. Namun, beberapa legenda menyatakan bahwa ada orang lain sebelum Purewut. Kayu murni. Virerage memanfaatkan pengetahuannya tentang sejarah sebelum menjawab, Purewut. Kaisar ilahi tertinggi, apakah dia yang sedang kamu bicarakan? Kaisar ilahi kayu murni merupakan gelar yang kurang dikenal di era ini, tetapi Virerage pernah mendengarnya sebelumnya. Oh, kamu pernah mendengar tentang dia? Li Qiye terkejut. Yang Mulia pernah menyinggung makhluk ini sebelumnya. Beliau mengetahui nama ini setelah memasuki kota abadi. Itu pasti bagian dari warisan. Virerage menjadi emosional. Kota abadi. Li Qiye menatap tajam ke atas setelah mendengar ini. Era Kaisar Suci Kayu Murni sudah lama sekali. Hanya sedikit yang mengingat kisah dan legendanya. Secara keseluruhan, apapun sebelum kota abadi tidak diketahui oleh penduduk saat ini. Namun, sebutan ini lebih sering muncul berkat keberadaan kota abadi.
Beberapa orang percaya bahwa dialah alasan mengapa rakyat dan ras dapat hidup berdampingan secara damai, sampai batas tertentu. Virerage mempelajari beberapa hal dari Dao Lord Delapan Kuda. Rumor mengatakan bahwa Purewut ada di zaman sebelumnya, Kaisar Agung pertama yang perkasa. Seseorang sebelum Kaisar Suci Kayu Murni. Virerage bertanya dengan tenang. Awal garis keturunan-keturunan tidak berasal darinya. Li Qiye kembali menjawab Virerage dan menjawab. Lalu siapa dia? Virerage menjadi emosional karena ini adalah perspektif yang sama sekali baru. Kaisar Surgawi yang berwenang. Li Qiye mengungkapkan. Otoritas. Gumam kebakaran. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Dao Lord kepadanya. Di antara seorang kenalan tak dikenal versus seorang penguasa Dao berpengetahuan, karena beberapa alasan aneh, dia malah memercayai Li Qiye, bukan Yang Mulia. Dia sendiri tidak mengerti kenapa, tapi ini adalah intuisinya. Hal itu tentu saja membingungkannya. Dapat dimengerti bahwa Anda belum pernah mendengar tentangnya. Dia adalah pencipta sekte luar biasa yang mendominasi ras. Li Qiye tersenyum. Apa namanya? Virerage menenangkan diri dan bertanya. Gerbang Abadi, kata Li Qiye. Gerbang Abadi. Virerage berpikir bahwa ini adalah nama yang sederhana namun mendominasi. Sekte tidak berani menggunakan kata abadi pada sebagian besar waktu. Hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa atau monster sejati yang akan memasukkan kata ini dalam gelar mereka. Yang terakhir berarti sekte tersebut pasti menakutkan. Itu adalah persimpangan dengan 9 kaisar, yang sama sekali tidak dikalahkan di hadapan klan Qian. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Qian, para pengkhianat. Kemarahan api berseru. Qian itu. Sesuatu melintas dalam mata Li Qiye setelah menyebutkan nama belakang ini. Dia kemudian bertanya, siapa yang mengutuk mereka sebagai penjahat? Virerage menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kepalanya, Yang Mulia, saya tidak tahu banyak tentang bagian sejarah ini. Ras mengira tabu, dan rakyat bahkan kurang mengetahuinya. Sudah terlalu lama untuk melakukan penelitian yang efektif. Pengadilan Surgawi. Li Qiye merenung sebelum berpikir dalam diam. Setelah beberapa saat, dia menyentuh tebing itu lagi dan rune yang tertanam di permukaannya melayang di sekitar telapak tangan. Yang Mulia, apakah saya benar berasumsi bahwa gerbang abadi dulunya ada di sini? Tanya kebakaran. Ya, di kedalaman tempat itu memberi perintah kepada semua ras. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu lebih tua dari pengadilan surgawi. Li Qiye mengangguk. Virerage membayangkan pemandangan yang luar biasa dari garis keturunan yang menjulang tinggi di atas segalanya. Bahkan pengadilan surgawi saat ini tidak dapat memberi perintah kepada semua orang. Jadi bagaimana nasibnya? Tanyanya meskipun naik turunnya garis keturunan hanyalah masalah waktu. Hanya saja garis keturunan ini memiliki 9 kaisar. Hal ini membuatnya agak penasaran. Munculnya ras lain, kata Li Qiye. Yang mana? Tanya kebakaran. Ming kuno, kata Li Qiye. Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ini adalah nama lain yang tidak dikenal Virerage. Nama itu sepertinya bukan bagian dari The People atau Derace. Bagaimana mungkin satu ras mengalahkan kekuatan terkuat di 6 benua? Juga bisa dimengerti. Mereka sekarang sudah punah. Li Qiye tersenyum. Bagaimana? Tanyanya, konsep membingungkan yang sama muncul lagi. Li Qiye mendengus dan tidak menjawab. Selama percakapan ini, Virerage merasa sangat tidak mampu di hadapan Li Qiye, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Kedengarannya konyol, tetapi Virerage tidak punya cara lain untuk menjelaskannya. Yang Mulia baru tahu bahwa tempat ini dulunya milik sekte besar. Namun, Li Qiye tahu lebih banyak tentangnya. Misalnya, Yang Mulia tidak tahu tentang Ming kuno atau Kaisar Langit berwenang. Virerage juga tidak menyangka Li Qiye mengada-ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang junior bisa mengetahui semua rahasia kuno ini? Yang Mulia, bagaimana Anda mengetahui semua ini? Virerage bertanya, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak yang kamu ketahui. Li Qiye, Virerage seolah merasa dia belum pernah membaca buku sebelumnya. Ditambah lagi, dia juga tidak menyangka bahwa rahasia-rahasia ini berasal dari buku, tidak ada gulungan kuno yang tersedia saat ini yang menggambarkan hal-hal ini. Dia perlahan-lahan merasa bahwa Yang Mulia memilih Li Qiye karena suatu alasan tertentu. Li Qiye tidak memperhatikan penjaga yang mengganggunya. Dia menutup matanya dan terus merasakan tebing itu.
Virerage tiba-tiba memiliki ilusi bahwa Li Qiye menghilang dari tempatnya. Namun, matanya mengatakan sebaliknya, bahwa Li Qiye masih berdiri di sana. Hanya saja dia tampak menyatu dengan gunung itu sendiri. Gemuruh. Seluruh dinasti tiba-tiba gemetar saat Virerage menyaksikan fusi tersebut. Apa yang terjadi? Semua orang mengira musuh sedang menyerang sehingga mereka mengeluarkan senjata. Mereka, seekor banteng raksasa tampak berputar, menyebabkan perubahan di medan. Virerage menjadi terkejut dan tiba-tiba melihat cahaya datang dari tebing. Tangan Li Qiye tiba-tiba menembus dinding luar. Begitu dia menarik kembali, dia menjebak sekelompok partikel. Mereka kuno, seolah melayang di sungai waktu dalam waktu yang lama. Mereka dapat menjelaskan misteri atau mengandung rahasia yang tak terungkap. Perintahkan orang-orang untuk mengambil ini dari pangkalan pegunungan di dinasti. Mereka akan membutuhkan ini. Li Qiye menyerahkan partikel-partikel itu ke Virerage. Saya khawatir kita tidak bisa melakukan mobilisasi dengan baik saat ini, kata Virerage pelan. Li Qiye belum menjadi raja, jadi dia tidak memiliki wewenang untuk memimpin pasukan. Para prajurit tidak mau mendengarkannya. Biarkan pengawal istana yang melakukannya, kata Li Qiye. Baiklah, Virerage ragu-ragu, Yang Mulia, melindungi Anda lebih penting daripada apapun. Bisakah masalah ini tertunda? Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Namun, perubahan-perubahan sebelumnya membuatnya takut. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Apa yang melindungiku di dinasti ini? Li Qiye terkekeh, membantumu menghentikan Yang Mulia Dewa Naga. Virerage tidak dapat menjawab karena hasilnya terlalu tinggi untuk dikatakan. Biarkan para ksatria itu pergi karena mereka dapat dipercaya dan dipercaya. Li Qiye memerintahkan lagi. Virerage menerima partikel tersebut dan memberikan perintah. Li Qiye berbalik untuk pergi tetapi Virerage mengejarnya dan bertanya, Yang Mulia, apa yang tadi? Dia tahu bahwa tata kelolanya ada di sini dengan Li Qiye yang berharmonisasi dengan puncak 8 kuda jantan. Yang Mulia tidak pernah bisa melakukan ini sebelumnya, tetapi Li Qiye melakukannya dengan sangat mudah. Warisan yang sangat tua dan ajaib, tak terlukiskan kata-kata. Ucap Li Qiye, gerbang abadi dulunya lebih kuat dari Qian, tetapi yang terpenting, rahasia yang lebih besar dari keberadaan Kaisar Surgawi otoritas masih tersembunyi di balik tirai. Belum lagi saat ini, hanya sedikit orang di 13 dunia yang mengetahui informasi ini. Semua ini sengaja disembunyikan oleh Kaisar Ilahi Kayu Murni setelah kehancurannya pada Ming kuno. Jadi gunung ini adalah fondasinya. Tanya kebakaran. Ya, benda ini sudah lama hilang. Sekarang, aku sudah muncul. Li Qiye mengangguk. Yang Mulia telah menariknya kembali dari luar angkasa sejak lama, kata Virerage. Itulah alasannya dia memilih tinggal di benua bawah. Dia tahu rahasia yang tersembunyi di baliknya. Li Qiye tersenyum. Jadi ya, Virerage berpikir, Yang Mulia mungkin sudah pergi ke alam atas sejak lama karena kursusnya yang kuat. Sekarang, dia akhirnya mendapat jawaban. Bagaimana orang asing bisa mengetahui begitu banyak tentang penguasaan Dao? Apakah Li Qiye benar-benar hanya orang asing? Di mana dia dimakamkan? Li Qiye bertanya dengan santai. Virerage merasa aneh. Nada bicara Li Qiye seharusnya lebih sopan terlepas dari apakah dia keturunan penguasa Dao atau hanya orang asing. Ini adalah pertanyaan yang agak sensitif di dunia peretas. Saya tidak tahu. Virerage mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia telah mengatur ini sebelum berangkat. Benar, itu memang tabu. Li Qiye tersenyum. Pilihan kuda jantan 8 itu tidak mengejutkan. Para pembudidaya papan atas biasanya memiliki pengaturan rahasia pemakaman jika mereka cukup beruntung untuk meninggal dengan mayat mereka yang utuh. Bahkan keluarga dan teman terdekat mereka tidak mengetahui pengetahuan ini. Saat mereka berdua berjalan-jalan di dataran terpencil, Li Qiye tiba-tiba berhenti. Ada sebuah taman besar yang dikelilingi tiang-tiang baja berkarat yang menopang kanopi dan membentuk pagar. Di dalamnya terdapat plakat peringatan, membuatnya tampak seperti kuburan yang terbengkalai. Ekspresinya saat berubah ia mencoba merasakan irama taman. Siapa yang dimakamkan di sini? Tanyanya. Itu sudah ditinggalkan saat Yang Mulia datang. Beliau tidak keberatan untuk menyimpannya. Ayo kita lihat, kata Li Qiye. Virerage mematuhi perintah itu meskipun tidak tahu mengapa Li Qiye tertarik.
Pintu masuknya berupa gerbang lengkung yang bobrok dengan ukiran burung dan ikan hidup yang tidak dapat dikenali. Ada beberapa perbedaan. Li Qiye berkumpul. Paman Siang, buka pintunya. Kebakaran teriak. Pintu ganda yang bernoda dapat dengan mudah didorong ke bawah. Kunci besi hanya ada di sana untuk pajangan. Seorang lelaki tua dari sebuah pondok di dekat situ datang. Ia mengenakan jubah hitam tipis dan berjalan dengan lemah, tampak batuk sekali setiap 2 langkah. Hanya embusan angin saja yang dapat membuatnya terjatuh. Komandan penjaga, ada apa? Dia membuka kunci dan bertanya. Yang mulia ingin melihatnya, kata Virerage. Li Qiye melirik lelaki tua yang menundukkan kepalanya. Apa yang kamu tunggu? Kebakaran terbatuk. Siang tua memberi salam kepadamu, yang mulia. Orang tua itu membungkuk. Banyak hal aneh di sini, dan orang-orangnya juga aneh. Li Qiye tersenyum. Yang mulia, Paman Siang adalah penjaga kuburan ini. Dia selalu ada di sini, kata Virerage. Dia bisa melihat ada yang aneh dengan lelaki tua ini, tetapi karena Dao Lord 8 Kuda tidak mengatakan apapun, itu juga bukan urusannya. Kau mengawasi tempat ini. Li Qiye memasuki pemakaman dan kemudian bertanya. Tidak. Si tua Siang terbatuk dan menenangkan kepalanya, tetapi ini adalah profesi klanku. Begitu aku menjadi tua dan lemah, aku datang ke sini untuk mencari tempat yang damai belum akhir. Makam siapakah ini? Tanya Li Qiye. Aku tidak tahu. Si tua Siang menenangkannya, masih tidak melihat ke arah Li Qiye. Dia kemudian kembali ke kabinnya dan tidak mengikuti keduanya. Mereka melihat sekeliling dan melihat kuburan-kuburan yang dipenuhi rumput liar. Yang terpenting, semuanya tidak diberi tanda. Sebagian besar tablet tidak memiliki tanda. Hanya beberapa yang memiliki tanda khusus yang dibuat dengan sangat teliti. Apalagi beberapa di antaranya diukir dari batu biasa. Jumlahnya pasti lebih dari 100. Pemandangan yang sunyi ini seharusnya memberikan kesan menyeramkan, namun sebaliknya, ada sesuatu yang mungkin terjadi tentang tempat ini. Mereka yang dikubur di sini tidak ingin diganggu. Suasana ini hadir secara alami, tidak tercipta melalui arsitektur megah. Virerage terasa seperti dewa dan iblis yang luar biasa di tempat ini. Setiap pemilik kuburan, ketika masih hidup, memiliki era kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia dapat melihat mereka disembah dan ditakuti oleh semua makhluk hidup. Sayangnya, waktu mereka telah berlalu dan sekarang, mereka telah kembali ke bumi. Li Qiye menyumbangkan waktunya untuk berjalan melewati setiap tablet dan dengan lembut menjelajahi jari-jarinya melalui tablet-tablet itu, seolah-olah mulai mengenal tablet-tablet itu dan warisannya. Tanpa perlu membaca informasi apapun, Li Qiye pun mulai mengenal makhluk-makhluk hebat ini. Akhirnya, ia duduk di samping salah satu dari mereka dan menikmati semilir angin. Virerage yang mengikuti diam-diam, hanya memenuhi fungsinya sebagai pelindung Li Qiye. Dia tahu tentang kuburan ini dan bahwa tidak ada satupun dari kuburan ini milik orang-orang dari dinasti 8 Kuda Jantan. Penguasa Dao memberikan izin tersirat untuk keberadaan kuburan di dalam wilayah kekuasaannya. Paman Siang, sang penjaga, juga sudah lama bekerja di sini. Meskipun demikian, pekerjaan ini tampaknya cocok untuk seorang pria yang sudah mendekati akhir hayatnya. Para anggota dinasti 8 Kuda tidak memperdulikannya. Namun, sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan, Virerage pernah bertanya-tanya tentang hal ini sebelumnya. Awalnya, dia mengira Paman Siang akan meninggal setelah beberapa tahun. Sayangnya, beberapa dekade berlalu dan dia masih hidup, lalu berabad-abad kemudian. Dia telah bertanya kepada Yang Mulia sebelumnya, tetapi Yang Mulia tidak berkomentar. Virerage dapat mengetahui bahwa penguasa Dao itu tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan, tetapi ingin merahasiakannya. Saat Virerage menunggu di dekat Li Qiye, dia merasa bahwa Li Qiye terhubung dengan kuburan itu lagi, bahwa dia mengetahui segala hal yang perlu diketahui tentang setiap kuburan dan pemiliknya. Sekali lagi, dia merasa lebih percaya diri dengan pengetahuan Li Qiye daripada pengetahuan Yang Mulia. Yang Mulia telah memasuki banyak area berbahaya dan wilayah yang rusak. Bagaimana mungkin komunikasi biasa ini tahu lebih banyak daripada dia? Hal ini hanya memperjelas gambarannya tentang betapa disengajanya keputusan Yang Mulia mengenai penggantinya. Setelah beberapa lama, Li Qiye membuka matanya dan mendesah. Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Virerage menjadi khawatir karena Li Qiye tampak sedikit lelah dan sentimental.
Rajamu sangat beruntung. Li Qiye menatapnya dan berkata, apa maksudmu, Yang Mulia? Kebakaran tidak mengerti. Meskipun dia sudah tiada, dia telah menjamin kesuksesan bagi keturunannya di masa mendatang. Li Qiye tersenyum. Apakah maksudmu sang putri? Tanya kebakaran. Ayo pergi. Li Qiye tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia memukul debu dari pakaiannya dan berkata, mereka berdua meninggalkan kuburan dan Pak Tua Siang tidak keluar. Mereka hanya mendengar suara batuk dari dalam kabin. Virerage ingat untuk mengucapkan selamat tinggal dan mendapat tanggapan samar dari lelaki tua itu. Saat mereka kembali ke istana, seorang gadis juga tiba, tampak agak tidak senang. Siapa kamu? Tanyanya penasaran sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang. Sekitar usia 10 tahun, dia memancarkan aura bangsawan dan tampak terbuat dari batu giok. Semua orang tahu bahwa keturunannya adalah bangsawan. Matanya bulat dan hitam, penuh dengan spiritualitas. Vitalitas dan energi bawaannya juga luar biasa. Kekuatan yang bisa keluar dari tubuhnya yang kecil sungguh tak tertandingi, dia bisa berlari ribuan mil tanpa masalah. Menjadi jelas bahwa dia adalah seorang penghuni surga berdasarkan tanda di dahinya. Aku seharusnya menanyakan ini padamu. Li Qiye menggoda. Yang Mulia, Virerage menyapanya. Namaku Azui, dinasti 8 kuda adalah rumahku. Dia menyatakan, dia adalah satu-satunya keturunan langsung dari penguasa Dao 8 kuda di 3 benua bagian bawah. Namun, tidak ada yang tahu siapa ibunya, bahkan Virerage. Suatu hari, penguasa Dao membawa kembali ke dinasti, hanya itu yang diketahui semua orang. Namaku Li Qiye, penguasa dinasti 8 kuda. Li Qiye tersenyum dan mendekatinya. Kakakmu bohong. Wajahnya memerah dan suaranya meninggi, apakah kamu anak haram? Jangan datang ke sini dan mengklaim bahwa dinasti ini milikmu. Ini milik ayah. Baiklah, ayahmu mewariskannya kepadaku. Li Qiye menjentikkan segel kerajaan yang tergantung padanya. Azui menunjuk ke arahnya, gemetar karena marah, dan berkata, kau pasti telah dengan tidak tahu malu menggunakan cara tercela untuk menipu ayahku. Oh, Li Qiye memasang ekspresi heran yang berlebihan, kau mengatakan bahwa ayahmu adalah seorang idiot, bahwa di saat-saat terakhirnya, entah bagaimana aku berhasil menipunya agar memberikanku segel-segelnya. Kau, Azui geram, bukan itu maksudku, aku sedang membicarakanmu sebagai seorang penipu yang jahat. Terlepas dari niatmu, kau mengatakan bahwa ayahmu ditipu. Oh, penguasa Dao Agung yang memuji semua orang itu sebenarnya dipermainkan olehku, untuk mewariskan dinastinya mewah, sepertinya reputasinya tidak pantas. Azui gemetar karena marah, tidak mampu menjawab. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak bisa mengimbangi Li Qiye. Komandan pengawal, pencuri ini jelas mencuri asal-usul ayah, mengapa kau membiarkannya tinggal di sini? Azui malah fokus pada Virerage, dia harus dipenjara dan diinterogasi. Virerage menyembunyikan dan berkata, Yang Mulia bijaksana dan berwawasan luas. Segel lambang melambangkan keinginannya. Jika dia tidak menginginkannya, tidak seorang pun dapat mengambil segel itu darinya. Apapun mungkin, dia tidak menyerah. Yang Mulia, skenario Anda tidak mungkin. Dao Agung Yang Mulia adalah yang tertinggi. Kita tidak bisa berspekulasi tentang niatnya. Virerage penutupnya lagi, dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada kata-kata untuk melanggar keputusan penguasa Dao 8 kuda, bahkan remaja. Azui telah melihat pemandangan luar biasa sebelumnya tetapi pada akhirnya, dia masih muda dan membiarkan emosinya menguasai dirinya. Kau mendengarnya, Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan dan melanjutkan, ayahmu mewariskan dinasti saya, bukan kamu. Bukankah itu menunjukkan sesuatu yang jelas? Bahwa dia menganggapmu tidak berguna dan tidak mampu. Aku akan merobek lidahmu. Azu menjadi gila. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa ayahmu tidak mewariskan tahtamu jika kamu memang mampu? Tanya Li Qiye. Matanya menjadi merah karena dia tidak bisa menjawab. Virerage mendesah setelah mendengar ini. Meskipun kata-kata Li Qiye tidak mengenakan, itu memang benar. Masalahnya adalah Azui terlalu muda dan lemah. Memberikannya tahta hanya akan merugikannya. Tampar mulut, perintahnya kepada pengawalnya. Mereka saling bertukar pandang. Beberapa ingin mematuhi tuan mereka tetapi tidak bergerak setelah melihat tajamnya Virerage. Ditambah lagi, Li Qiye adalah penerus yang sebenarnya sehingga melakukan apapun di bawahnya tidak dapat diterima, paling tidak begitulah.
Komandan Garda, tampar mulut supaya aku merasa lebih baik. Teriakannya dengan geram. Silakan kembali, Yang Mulia. Virerage tidak mendengarkan. Komandan Garda, ayah tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk saat dia masih hidup. Dia tidak menyukai sikapnya. Dia hanya menghela nafas dan tidak mau repot-repot berdebat dengan seorang gadis kecil. Sungguh mengecewakan, lihatlah betapa kerasnya kepala dan bodohnya dirimu, sepertinya aku harus memberikan pelajaran menggantikan ayahmu. Kata Li Qiye, beraninya kau, teriakannya namun tetap melangkah mundur. Tepuk, tepuk, Li Qiye dengan mudah menangkapnya dan memukul pantatnya 10 kali atau lebih tanpa menahan diri. Para pengawalnya ingin berhenti tetapi Virerage dapat menghalau mereka. Oh, air mata mengalir deras seperti hujan. Sebagai putri seorang penguasa Dao, dia selalu dimanja dan tidak pernah mengalami perlakuan buruk sebelumnya. Sekarang, seorang bocah nakal yang tidak dikenal benar-benar menindasnya. Aku akan membunuhmu dan keluargamu. Dia menghunus pedangnya dan menerjang Li Qiye seperti anak singa. Berhenti, hembusan angin melingkarinya dan menariknya kembali. Seorang wanita bangsawan yang mengenakan gaun emas masuk ke dalam ruangan. Hanya dengan sekali pandang saja, orang sudah bisa mengenali kebangsawanannya yang tak tertandingi. Penciptanya berpose baik di atasnya, wajah oval, alis panjang, mata ungu cerah. Gaun bergaya kekuasaan itu besar tetapi tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya. Auranya tidak terlihat namun nyata, mampu menembus para kuatir yang lengah dalam sekejap mata, tidak diragukan lagi bahwa dia telah terbiasa dengan posisi berkuasa, dan tampaknya sangat ahli dalam hal itu. Bibi, Azui mendekat dan memeluknya, akhirnya menemukan sekutu. Wanita itu menamparkan lembut rambut Azui dan berkata dengan lembut, kamu tidak boleh bertindak tidak pantas dan merusak reputasi Yang Mulia. Azui benar-benar mendengarkannya. Dia terisak beberapa kali lagi lalu berhenti menangis. Raja Utara, Virerage membungkuk sekali sebelum memegang gagang pedang lagi. Dia peringkat kedua dalam dinasti saat ini. Yang pertama masih Dewa Naga yang terhormat saat sang penguasa Dao tidak ada. Dia jauh lebih muda dari Dewa Naga dan Master Monokromatik. Tugasnya adalah menjaga perbatasan dan memperluas wilayah. Dia adalah iblis, tetapi hanya sebatas itu pengetahuan semua orang. Penguasa Dao membawa kembali dan tidak memberi tahu siapapun tentang latar belakang. Bakatnya yang luar biasa memungkinkannya menjadi penguasa naga dengan 2 buah Dao di usia muda. Oleh karena itu, penguasa Dao Kuda 8 mempercayainya dan memberinya wewenang yang besar. Hanya sedikit orang di benua bawah yang dapat menyamai bakat Raja Utara. Ia memiliki banyak prestasi dan dianggap sebagai pilar dinasti 8 kuda jantan. Beberapa orang percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum ia melampaui Dewa Naga Mulia. Di Chaos, banyak juga yang penasaran tentang keseluruhan dengan Eight Stallion Dao Lord. Apakah dia kekasihnya atau sahabatnya? Tak satu pun dari mereka yang tampaknya cocok dengan hubungan mereka. Orang-orang hanya tahu bahwa penguasa Dao telah mengajarkannya sebelumnya, jadi dalam arti tertentu, ini bisa menjadi hubungan guru-murid. Namun, mereka tidak pernah menyapa satu sama lain seperti itu, hanya sebagai raja dan rakyatnya. Secara keseluruhan, dia memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisannya. Dia biasanya memimpin perbatasan untuk menjaga perdamaian sementara Yang Mulia Dewa Naga tinggal di ibu kota. Azui menceritakan tentang betapa jahatnya Li Qiye dan ingin dia diberi pelajaran. Putri, istirahatlah, serahkan ini padaku. Raja Utara menghibur putri muda itu. Sang putri mendengarkan dan mendengarkan Li Qiye, tunggu saja, ini belum berakhir di antara kita. Dia lalu pergi bersama pengawalnya, meninggalkan Raja Utara dan Li Qiye. Yang pertama menatap Li Qiye dengan saksama sementara Virerage memperhatikan setiap gerakannya. Dia paling takut jika tidak menghitung Dewa Naga. Bakat cemerlang biasanya disertai dengan ambisi. Ada kemungkinan besar dia melampaui Dewa Naga. Malah, dia mungkin mendukungnya karena dia bisa menjadi Dewa Dao 8 kuda kedua yang bisa menstabilkan situasi mereka. Yang Mulia, dia menutup kepalanya dan berkata, saya baru saja kembali dari perbatasan dan tidak dapat berpartisipasi dalam upacara tersebut. Saya dengan tulus meminta maaf. Li Qiye hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Komandan pengawal, bolehkah saya bicara sebentar dengan Yang Mulia? Tanya Raja Utara. Baiklah.
Virerage ragu-ragu karena saat ini dia adalah saingan Li Qiye. Keselamatannya bisa terancam. Tidak apa-apa, Li Qiye tersenyum dan memutar tangannya. Aku akan segera keluar, panggil saja aku jika kau membutuhkan bantuanku, kata Virerage dengan enggan. Ini bukan karena dia mempercayai Raja Utara sama sekali. Entah kenapa, dia mulai percaya pada Li Qiye. Setelah dia pergi, Li Qiye duduk sementara Raja Utara menyeduh teh untuk mereka berdua, tidak lama kemudian aromanya tercium di udara. Yang mulia, Anda baru saja tiba, silakan cicipi billowing snow dari dinasti ini. Raja Utara menuangkan secangkir penuh untuknya. Dia tidak menahan diri dan mengangkat cangkir panas itu, menyeruputnya perlahan-lahan. Aku adalah iblis dari garis keturunan dewa. Dia menuangkan minumannya sendiri dan menyesapnya sambil berbicara. Jika ada orang lain yang mendengar ini, mereka akan langsung terkejut. Deity adalah yang terkuat di benua bawah, bagian dari Derace. Pemimpinnya saat ini tidak lain adalah Concheal Conqueror, musuh bebuyutan dari Eight Stallion Daulor. Hanya sedikit yang tahu tentang ini selain Yang Mulia, kata Raja Utara dengan tulus. Dia tahu bahwa Kuda Delapan tidak akan pernah menyerahkan tahta kepada orang sembarangan sebelum kematiannya. Saya hanya seorang pejalan kaki. Li Qiye menanggapi dengan santai setelah melihat sikap tulusnya. Matanya berbinar saat dia mendesah, tidak benar-benar memahami apapun darinya. Jika dia tidak ingin mengungkapkan latar belakangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Iblis sudah menurun. Latar belakangku tidak mengesankan, begitu pula dengan bakat dan pemahamanku yang buruk. Dia menatap cangkir teh yang mengepul dan mengenang masa lalu. Agak sulit untuk mengingatnya mengingat status dan tingkat kerusakannya saat ini. Jenius yang luar biasa, begitulah orang-orang menggambarkannya. Saya didelegasikan untuk melakukan pekerjaan berat di sekte kecil saya. Lanjutnya, aula itu sunyi saat ia mengenang kisah hidupnya. Bahkan kedipan obor pun terdengar. Saya pikir saya akan menjadi hina dan malang sepanjang hidup saya. Dia berkata dengan lembut, suatu hari, saya bertemu dengan Yang Mulia. Dia mengatur matahari dan mencapai hidup saya. Dia berkata bahwa garis keturunan saya penuh dengan potensi dan apakah saya bersedia mengikutinya untuk berlatih. Li Qiye mengangguk, penglihatannya sangat bagus karena dia melihat garis keturunan kunomu. Kau juga bisa melihatnya. Dia hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Garis keturunannya adalah alasan mengapa penguasa Dao meminta untuk mengikuti kembali ke dinasti. Benar saja, dia tidak mengecewakannya dan unggul dalam petanya setelah memiliki keunggulan yang tepat. Dia tidak pernah memaafkan kebaikan dan kebaikan hati pria itu. Jika bukan karena pria itu, hidupnya akan tetap mengerikan. Di satu sisi, seorang penguasa Dao yang hebat seharusnya dapat mengenali garis keturunan kunonya. Dalam uraiannya, dialah yang terhebat dan paling berpengetahuan. Oleh karena itu, dia terkejut bahwa Li Qiye juga dapat melihatnya. Jangan terlalu terkejut, Li Qiye berkata, dia mampu mempercepat kemajuan searahmu, tetapi pada akhirnya, dia bukanlah iblis sehingga pengetahuannya terbatas. Kalau tidak, mengingat pukulanmu saat ini, garis keturunan defilisasimu tidak akan berhenti di sini. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia berseru dengan heran, kau tahu tentang defilisasi. Pada pertemuan pertama, penguasa Dao dapat mengetahui bahwa garis keturunannya istimewa. Sayangnya, dia tidak mengetahui detailnya secara pasti. Setelah mereka kembali ke dinasti, ia melakukan penelitian secara ekstensif dan akhirnya menemukan garis keturunan khusus ini, defilisasi. Salah satu dari 8 garis keturunan kuno. Li Qiye berkomentar santai, membuatnya terkejut. Defilisasi adalah garis keturunan yang sangat langka. Hal ini menjadi lebih nyata setelah bencana. Terlebih lagi, para iblis tidak lagi sama. Mereka pernah bersaing dengan para dewa dan peramalan, saat ini, mereka hanyalah cangkang dari diri mereka sebelumnya. Hanya sedikit orang di dunia yang mengetahui tentang garis keturunan khusus ini. Sayangnya, Li Qiye dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Yang mulia, bagaimana Anda mengetahuinya? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Saya seorang pembaca yang rajin. Dia bersandar di kursinya dan menyeruput lagi sambil memutar. Dia tersenyum kecut setelah mendengar ini. Jika membaca bisa membuat seseorang menjadi maha tahu, hidup akan jauh lebih mudah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya diperintahkan untuk mengunjungi akademi.
Sebelum duel yang mulia, akademi itu tidak punya nama lain. Namun, di benua-benua yang lebih rendah, semua orang tahu apa yang dimaksud dengan nama ini. Akademi, bagian dari Hundred Ratchas, bahkan dikabarkan menjadi pemimpin garis keturunan ini. Dalam kekacauan, banyak sekte dan kerajaan runtuh dalam sejarah. Namun, akademi tetap berdiri. Para penjahat di sini tidak berani memprovokasinya. Saya meminta bantuan akademi karena masalah pasti akan datang, katanya. Sang penguasa Dao tahu bahwa kematian akan mengakibatkan kekacauan di kerajaannya, maka ia pun memberikan perintah. Tapi mereka menolak. Li Qiye tersenyum setelah melihat ekspresi. Akademi hanya mengajarkan Dao dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, mereka tidak ikut campur dalam masalah lain. Dia menyesap lagi, padahal, hal ini sudah diperkirakan sebelumnya. Ia tidak punya banyak harapan sebelum datang ke sana. Dinasti ini sedang dalam masalah, imbuhnya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Yang Mulia pernah menertibkan chaos. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menstabilkan benua, dia telah melakukan tindakan yang sangat berani. Kematiannya berarti berakhirnya kedamaian sementara. Dia memiliki ekspresi sedih. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu dalam pertempuran. Sekarang, saatnya dia melindungi dinasti. Sedangkan untuk Primal, ia tidak bisa melakukan apapun dalam kondisinya saat ini. Jelasnya, Primal Lineage pernah memimpin Chaos. Sayangnya, Chaos mengalami kemunduran setelah kepergian Eternal Conqueror. Silsilah yang gila, tidak mengherankan, memang gila. Ada banyak ahli di sana, tapi mereka hanya menambah kekacauan. Meskipun demikian, itu bukan karena niat jahat. Lanjutnya, gila adalah kegilaan sampai membakar diri, memutarnya. Li Qiye tersenyum. Kultivator yang dikenal sebagai Madenet adalah sosok yang sangat ajaib dan memulai garis keturunan Dao. Banyak penakluk yang ingin menghancurkannya tetapi tidak berhasil. Hal yang paling menakutkan tentang Madenet, sang pengendara, adalah terkerasnya. Dia bukanlah seorang penguasa Dao atau penguasa naga. Rumor mengatakan bahwa dia tiba-tiba menjadi gila setelah mencapai titik tertentu dan membakar 6 penguasa Dao dan kaisar. Dia meninggalkan ruang di pengadilan surgawi, ruang yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jalan ini agak aneh, tidak perlu latihan. Seseorang hanya perlu berada di wilayah api khusus untuk memperoleh kesempatan menjadi penguasa tingkat atas. Mengenai pencetusnya sendiri, ada banyak legenda mengenai awal mula Dao ini. Satu yang menonjol di antara yang lain. Disebutkan bahwa masa mudanya Madenet adalah seorang pembantu yang bertugas menyalakan api untuk tungku dapur. Ia diganggu dan bahkan dibakar dengan lilin pada beberapa waktu, yang mengakibatkan balas dendam yang mendalam. Perasaan yang kuat itu menggema di hati dan jiwa Dao-nya. Sesuatu yang luar biasa terjadi kemudian, salah satu dari 9 kitab suci surgawi menjadi kenyataan, satu hati. Pada tahap awal memecahkannya yang baru, ia membakar semua pengganggu dan seluruh sekte. Daerah seluas 10.000 mil menjadi bumi hangus. Sejak saat itu, ia menjadi monster yang menakutkan di 6 benua. Garis keturunannya menambah kekacauan chaos. Mereka yang mencoba menyatukan wilayah api tidak dapat menjaga kewarasan mereka. Hanya sedikit yang mampu melakukannya. 4 dari 10 monster berasal dari Madenet. Namun, mereka bukanlah ancaman nyata bagi dinasti 8 kuda karena mereka tidak mempunyai ambisi untuk menaklukkannya. Apakah kamu juga menguasai Madenet dengan baik? Tanya Raja Utara. Aku belum pernah ke sana, aku hanya merasakannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Merasakannya. Dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan ini karena jarak antara Madenet dan dinasti itu tidak diukur. Bahkan Dao Lord 8 kuda tidak dapat mengingat jaraknya. Bagaimana dengan iblis? Li Qiye tersenyum. Dia menenangkan diri dan berkata, 6 dewa iblis mereka mungkin adalah kekuatan terkuat di benua bawah. Namun, mereka tidak berani keluar dari 10 gunung terpencil. Satu-satunya yang diungkapkan adalah naga liar. 10 gunung iblis itu luasnya tak terbatas, sehingga memungkinkan para iblis untuk berkembang biak. Para dewa dan raja iblis di sana tidak suka meninggalkan wilayah kekuasaan mereka. Hanya naga liar yang memilih sebaliknya. Jadi musuhnya sudah jelas. Li Qiye tersenyum. Ya, Yang Mulia berhasil mengunci mereka dan menangani semua potensi masalah. Masih banyak yang mencurigai dan sekte jahat di Chaos, tetapi mereka bukanlah ancaman nyata. Hanya ada satu, kata Li Qiye.
Dinasti pembohong. Dia mengangguk. Eight Stallion dan Wild adalah dua sekte terkuat di Chaos. Primal telah menurun, Madenet tidak dapat diandalkan, dan Demon tetap bertahan di tanah mereka sendiri. Terakhir, Hundred Ratches tetap terpecah. Kuda jantan 8 adalah bagian dari Hundred Ratches dan memenuhi syarat untuk memimpin Chaos. Sedangkan untuk Wild Dynasty, pemimpinnya adalah Wild Dragon dari Demon. Ia membangun garis keturunannya di 100 ras, menginginkan pengakuan mereka. Ia bahkan pergi ke akademi untuk belajar. Sayangnya, akademi itu tetap tidak mengakui Wild Dynasty. Meskipun demikian, Wild menganggap dirinya sebagai bagian dari ratusan ras. Wild berperan sebagai tempat perlindungan yang aman bagi para penjahat. 8 kuda Dao Lord telah mengirim ekspedisi beberapa kali tetapi tidak berhasil. Naga liar sangat licik. Saat dia menyadari sesuatu yang aneh, dia akan lari kembali ke Demon. Karena Yang Mulia sudah tiada, Wild akan menyerang kita. Raja Utara khawatir. Saat ini, mereka bukan tandingan Wild. Menurut pendapatku, mereka akan menyerang saat penobatanmu. Tambahnya, Wild Dragon sangat ganas dengan 6 buah suci. Hanya beberapa makhluk di benua bawah yang bisa melawannya, mendiang Eight Stallion, Concheal, dan Stone Ox dari Untethered. Masalahnya adalah kartu sebagai Wild Dragon, yaitu kemampuannya untuk kembali ke Demon kapanpun dia mau. Ini membuatnya kebal, alasan mengapa Eight Stallion tidak dapat dibunuh setelah 1000 tahun. Dewa Naga yang terhormat kuat tetapi tidak dapat mengalahkan naga pembohong. Selain itu, ada 2 anggota 10 monster lainnya di pihak dinasti liar, Flame Eater Child dan Mad Pyromancer. Hal ini membuat dinasti 8 kuda jantan saat ini agak sulit. Di masa lalu, hanya dewa yang dapat melawannya karena memiliki Dewa Naga, Raja Utara, dan 2 anggota 10 monster lagi, Iblis Wanita peringkat 9 dan Master Monokromatik peringkat 10. Wild hanya sedikit lebih lemah tetapi sekarang keadaannya telah berubah. Jika mereka ingin datang, silakan saja. Li Qiye tersenyum, penobatanku adalah acara yang menggembirakan, jadi semakin banyak, semakin meriah. Mari kita semua bersenang-senang bersama. Raja Utara tidak memberikan tanggapan. Para tamu dari alam liar ini datang untuk menghancurkan Li Qiye, bukan untuk bersamanya. Hari itu mungkin berakhir dengan dinasti 8 kuda yang ditinggalkan dengan tumpukan mayat dan sungai darah. Dia bisa melihat bahwa Li Qiye bukanlah orang bodoh atau gila. Ini berarti dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah kecelakaan apapun. Sayangnya, dia tampak seperti seorang yang luar biasa dan lawannya adalah seluruh dinasti. Hanya naga liar saja yang dapat menghancurkan kita semua. Aku dan Dewa Naga tidak dapat menghentikannya. Katanya, ditambah lagi, dinasti kita tidak memiliki solidaritas. Hati manusia tidak dapat diprediksi saat masalah datang. Ini bukan masalah saat Dao Lord masih hidup. Kedua anggota tetap patuh dalam skenario itu. Hal yang sama tidak dapat dikatakan sekarang dan mereka mungkin menghidupkan dinasti. Seperti yang sudah kukatakan, kita seharusnya senang karena begitu banyak tamu yang datang. Li Qiye mendengus. Dia sama sekali tidak mengerti, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam dirinya, seolah-olah dia bisa mengendalikan semuanya. Setelah menyelesaikan pembicaraan mereka, dia pergi menemui Yang Mulia Dewa Naga. Ia tinggal di kuil bernama Dewa Perang yang melayang di antara awan. Ia menatap dinasti itu, merenung. Napas dan auranya menempatkan daratan dan mengundang rasa hormat. Dinasti itu membutuhkan sosok yang kuat seperti dia. Penduduknya bisa bernapas lega di hadapannya. Meskipun penguasa Dao sudah tidak ada lagi, mereka masih memiliki seorang penggarap 5 buah suci. Raja Utara menaiki tangga dan melihatnya duduk dengan anggun di kursinya. Dewa Naga, dia membungkuk. Dia menyuruh salah seorang muridnya untuk membawakan kursi untuknya dan berkata, Raja Utara, kamu telah bekerja keras untuk dinasti, begitu banyak perjalanan. Sama sekali tidak melelahkan. Satu-satunya hal yang mendesak adalah saya tidak menyelesaikan apapun dan mengecewakan Yang Mulia. Dia menggelengkan kepalanya. Itu sudah bisa diperkirakan. Yang Mulia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Akademi sudah lama tidak melakukan apapun. Dia mendesah pelan. Mari kita bicara, katanya. Dia pergantian tangan dan para murid di persahabatan meninggalkan keduanya sendirian. Dewa Naga, apa pendapatmu tentang penerus baru? Tanya Raja Utara. Dia memperhatikan dalam diam.
Dia bersinggungan dan menjadi serius. Dewa Naga, kita telah mengikuti Yang Mulia bersama-sama begitu lama. Aku tidak akan membuang-buang waktumu. Jawab saja ini, apakah kau akan mendukung raja yang baru? Dukungannya saja tidak cukup, apalagi dukungannya tidak ada artinya tanpa dukungannya. Belum lagi melawan Wild Dynasty, mereka bahkan tidak akan mampu menghadapinya karena dialah yang terkuat dan memiliki otoritas atas pasukan. Dia menatap tajam dan bersiap untuk bertempur jika dia menolak. Tentu saja, dia juga akan menjadi target pertamanya jika dia menyimpan rencana apapun terkait tahta. Bagaimana pendirianmu, Monark? Tanyanya, menyadari potensinya, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mampu melampauinya di masa depan. Jika mereka entah bagaimana bisa bertahan dari serangan yang datang, dia akan menjadi pilar yang kuat bagi dinasti di masa depan. Berurusan dengan dinasti liar tidak akan menjadi masalah yang sama pada saat itu. Saya mendukung raja baru. Dia tidak menyembunyikan keputusannya, dia juga membutuhkan dukunganmu. Beginilah caramu memenuhi permintaan terakhir Yang Mulia. Dewa Naga menghela nafas dan berkata, dukunganku saja tidak cukup untuk meyakinkan orang lain. Nasib dinasti ini tergantung pada seutas benang. Saya tahu bahwa kita memiliki masalah internal dan eksternal. Ia menjelaskan, namun, selama kita menjaga solidaritas, kita dapat mengatasi masalah internal. Jika kita bahkan tidak dapat memenuhi permintaan terakhir Yang Mulia, bagaimana kita akan mempertahankan dinasti ini? Anda saja orang lain punya perasaan yang sama dengan Anda. Saya khawatir mereka tidak menginginkan hal yang sama. Kata Dewa Naga, mereka yang tidak setuju, harus kita singkirkan. Jawabnya tegas. Apakah cara yang tepat untuk meyakinkan rakyat tentang raja baru? Tanyanya. Arus bawah mengalir deras di dinasti 8 kuda jantan saat ini dengan pasukan dan legiun yang dimobilisasi. Para pengikut dan pakar mendiskusikan rencana masa depan mereka. Tidak semua anggota dipersiapkan oleh penguasa Dao 8 kuda. Faktanya, banyak penjahat juga direkrut karena hal ini tidak dapat dihindari dalam kekacauan. Demones dan Monochromatic Master adalah contoh utama dari hal ini. Mereka adalah penjahat terkenal yang pernah melakukan tindakan keji sebelumnya. Sayangnya, mereka kalah dari raja dan bergabung dengan dinasti. Saat dia masih ada, mereka patuh tetapi sekarang, beberapa bahkan berpikir untuk membagi dinasti di antara mereka sendiri. Beberapa orang mengira bahwa Yang Mulia Dewa Naga akan mengambil alih. Meskipun para anggota mengetahui tentang penerus yang dipilih, mereka berpikir bahwa dia tidak layak menduduki tahta. Meskipun dia anak haram, pukulannya membuatnya tidak pantas untuk menduduki jabatan itu. Hal yang sama tidak berlaku untuk Dewa Naga. Dia bisa mengatur baik murid biasa maupun mantan penjahat. Selain itu, kontribusinya terhadap negeri ini tidak dapat diremehkan. Ia semua memenuhi kriteria untuk menjadi raja berikutnya, kekuasaan, kedudukan, dan prestise. Sementara itu, Li Qiye tidak peduli dengan semua ini. Dia sedang mengunjungi istana yang mewah dan lokomotif keluar dengan antusias dan memegang tangan. Yang Mulia, saya sudah tak sabar menunggu kedatangan Anda, siang dan malam. Sang guru monokromatik tampak seperti seorang pelayan yang gembira menyambut raja selamatnya. Silakan, datang di kediaman saya yang sederhana. Virerage tidak senang dengan kontak dekat itu dan meraih pedangnya lagi. Komandan pengawal, saya hanya akan minum teh dengan Yang Mulia. Monokromatik tertawa, lagi pula, ini istanaku dan ini dinasti 8 kuda jantan, tidak akan terjadi apa-apa. Saya menjamin keselamatannya karena saya akan kehilangan kepala saya jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir, Virerage tidak dapat menjawab karena ini tampak logis. Jika Li Qiye dimusnahkan di istana guru monokromatik, Raja Utara dan Dewa Naga terhormat akan menuntut ganti rugi dan hukuman. Oleh karena itu, selagi Li Qiye ada di sini, demi kepentingan terbaik monokromatik, dialah yang harus dilindungi. Yang Mulia, saya sudah menyiapkan hadiah yang cukup bagus untuk Anda, mari kita lihat. Dia memasukkan mata pada Li Qiye dengan penuh arti. Li Qiye tersenyum dan berkata pada Virerage, komandan penjaga, tetaplah di dekat pintu. Tetapi, Virerage merasa seolah-olah dia membiarkan Li Qiye memasuki sarang harimau. Tidak apa-apa, kata Li Qiye. Yang Mulia, keberanian Anda patut dipuji, tidak heran mengapa Anda terpilih sebagai penerus. Monokromatik memuji sebelum berkata pada Virerage, komandan pengawal,
yakinlah bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Yang Mulia di dalam istanaku. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak akan terluka di bawah pengawasanku. Virerage tidak punya pilihan selain melihat mereka berdua memasuki istana tanpa dia. Tentu saja, dia tidak lengah dan siap menghadapi perkembangan apapun. Anak buahnya juga siap untuk menerobos masuk. Istana monokromatik sangat mewah dengan dekorasi yang indah, gunung dan kolam buatan, pesta yang lezat dan pelayan yang cantik, tirai yang disulam lembut. Mari layani raja kami. Perintah monokromatik dan dua gadis cantik masuk ke aula. Mereka sangat seksi karena bentuk tubuh mereka yang ideal. Setiap kedipan mata dan senyuman menggoda membangkitkan gairah pada pria. Gaun mereka yang tipis dan terbuka hanya mengobarkan api nafsu. Begitu Li Qiye duduk, mereka praktis melekat padanya, memikatnya dengan aroma manis mereka. Dua orang lagi, yang sama-sama cantik, mengepalkan dan meremas kakinya. Li Qiye tampak menikmati dirinya sendiri saat diberi makan buah-buahan. Yang Mulia, apa kabar? Monokromatik tersenyum, tampak senang bisa membantu kegembiraan. Lumayan, kata Li Qiye. Begitu kau menjadi raja, belum lagi para dayang ini, semua wanita cantik di dunia akan menjadi milikmu, baik dari rakyat maupun ras. Anda akan menikmati hal-hal terbaik dalam hidup, Yang Mulia. Monokromatik senang melihat Li Qiye menyukai ini. Benar, Li Qiye mengangguk. Monokromatik melanjutkan, Yang Mulia, saya akan mengabdikan seluruh hidup saya untuk mendukung Anda. Masalahnya adalah orang lain tidak merasakan hal yang sama karena mereka tidak memiliki kesetiaan penuh seperti saya. Mereka ingin menyingkirkan Anda dan mengambil alih dinasti Anda. Jika kita membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, Anda tidak akan dapat menikmati kesenangan terbesar dalam hidup. Terlebih lagi, mereka pasti akan membunuh Anda terlebih dahulu. Kekhawatiranmu masuk akal. Li Qiye mengusap dagunya, hanya saja aku baru sampai di sini. Bagaimana saya bisa membedakan rakyat yang setia dari pejabat yang berkhianat? Yang Mulia, bukankah sudah jelas bahwa wakil rakyat adalah rakyat yang setia yang akan bekerja keras tanpa henti untuk Anda? Salah satu wanita cantik yang memeluk Li Qiye mengeluarkan suara yang seksi. Wakil rakyat memang setia, bahkan matahari dan bulan pun bisa membuktikannya. Li Qiye setuju. Keberanian saya tidak terbatas pada hal memenuhi ambisi Anda, Yang Mulia. Monokromatik emosional menjadi dan menyatakan. Merupakan suatu berkah yang memiliki seseorang sepertimu di sekitar, wakil rakyat. Li Qiye memuji lagi. Itulah sebabnya saya sangat khawatir terhadap para pengkhianat istana yang mengingini tahta Anda. Katanya, beraninya, siapa mereka? Li Qiye membanting meja. Yang Mulia, jangan marah, biarkan wakil rakyat yang berbicara. Si cantik lainnya berkata dengan lembut. Bicaralah. Li Qiye masih tampak marah. Yang Mulia, saya tidak ingin memfitnah siapapun. Ragu-ragu monokromatik. Aku akan memaafkanmu, sekarang bicaralah. Li Qiye berkata dengan baik hati. Monokromatik melihat sekeliling dan berbicara dengan pelan, Yang Mulia, siapa yang memegang otoritas paling besar saat ini di dinasti? Aku tidak begitu yakin. Li Qiye berkata, menurut Virerage, Yang Mulia Dewa Naga memiliki yang terbanyak. Benar sekali, Yang Mulia. Monokromatik berbunyi tangan lalu menegaskan, kekuatan Dewa Naga melampaui semua orang. Terlebih lagi, dia juga memiliki kuda jantan terbang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, semua orang mengaguminya. Kudengar saat kau pertama kali tiba, banyak anggota mengatakan kau tidak layak menduduki tahta. Anjing pengkhianat, beraninya mereka. Li Qiye menjadi marah dan membanting meja lagi. Yang Mulia, janganlah kau terluka. Salah satu wanita cantik mengusap-usap tubuhnya ke tubuh pria itu. Murid biasa tidak punya keberanian untuk mengatakan hal-hal ini. Saya khawatir mereka diperintah untuk menyebarkan komentar jahat ini. Saran monokromatik. Bersambung.